Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahla Fathia Sabila dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Di sini berjudul Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Koerniat Manto Soeto Prawiro. Di samping keadilan yang serba relatif, hukum pertama-tama bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Erat kaitannya dengan hal tersebut di atas, hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan. Adapun kekuasaan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak atas pihak lain. Akan tetapi kekuasaan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu yang bebas nilai. Sehubung dengan uraian di atas, Sudargo Gautama 1973 mengatakan bahwa dalam hukum administrasi inilah terletak sendi-sendi utama suatu negara hukum. Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, hak-hak asasi warga negara dijunjung tinggi. Secara historis, konsep negara hukum itu telah dimulai sejak abad ke-19. Negara hukum model Immanuel Kant dan Fichte ini dirumuskan semata-mata untuk mempertahankan dan melindungi tertib sosial ekonomi. Di lain pihak, penyelenggara negara berfungsi sebagai satpam dan tidak diperkenankan mencampuri urusan anggota masyarakat atau rakyatnya itu. Kemudian Sumitro Dojo Hadikusumo 1991 menunjukkan ada 4 dinamika. Yang pertama, pertambahan penduduk. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, peranan sumber daya alam. Yang keempat, rentetan kejadian perang dan revolusi. Bidang-bidang ini tentu saja memerlukan antisipasi yuridis yang memadai. Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang amat kaya sumber daya alam. Adapun Indonesia merupakan negara yang akan sumber daya alam yang terletak di Asia Pasifik. Senada dengan itu, John Nalubitun rupanya mempunyai pendapat yang sama. Menurutnya, sistem hierarki akan ditinggalkan orang untuk kemudian posisinya akan diganti dengan sistem network atau jaringan kerja. Paparan di atas itu menunjukkan perlunya perumusan kembali pengertian negara hukum serta peranan hukum pada umumnya dan hukum administrasi pada khususnya. Kemudian, bukankah zamannya lagi untuk meletakkan tanggung jawab pengaturan masalah sosialisasi seperti tersebut di atas kepada pihak penyelenggara negara semata-mata? Masalah utama kita dewasa ini adalah bagaimanakah caranya agar kita menjadi kesenjangan antara norma-norma yang dapat dalam tata hukum positif dan dengan kenyataan administratif. Kemudian, Theodore J. Gordon dalam tulisannya berjudul The Current Methods of Future Research, yaitu terdapat paling tidak 5 metode, yaitu yang pertama, ramalan jitu, yang kedua, perkiraan kecenderungan, yang ketiga itu metode konsensus, yang keempat metode simulasi, yang kelima itu metode matriks dapat silang. Sementara itu, John Naisbitt menggunakan suatu metode yang ia sebut konteks analisis. Metode ini kurang lebih sama seperti metode trend extrapolation tersebut di atas. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.